Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Anda sekalian selalu sehat dan bahagia dalam rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat mengikuti perkuliahan praktek akuntansi 2 dengan pokok bahasan input data awal dan pencatatan saldo awal pada perusahaan PT Surya Terang. Bagian 3 Meyop versi 21. Tujuan perkuliahan: setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan input data awal dan pencatatan saldo awal pada suatu perusahaan dengan menggunakan sistem Meyop versi 21 dengan benar. Syarat perkuliahan: diharapkan mahasiswa memiliki laptop dengan program Meyop versi 21. Mahasiswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap materi kuliah, input data awal, dan pencatatan saldo awal perusahaan baru. Mahasiswa siap untuk berlatih secara mandiri. Baik, selanjutnya kita mulai. Kita buka kembali dalam layar laptop Anda atau komputer Anda. Pada Meyop versi 21 kita klik 2 kali seperti biasa, lalu OK. Lalu karena kita akan input awal perusahaan baru PT Surya Terang, lalu kita next di sini dan kita isi. Kalau ada serial numbernya diisi, kalau tidak dikosongkan dulu sementara. PT Surya Terang. Business registernya kita tulis 1. Alamatnya Jalan Soekarno Hatta, nomor 76, Bandar Lampung. Nomor telepon 0721 788 063. Fax numbernya 88 999 80. Kalau sudah ini 88. Kalau sudah kita next. Berikutnya current financial years, karena soalnya ini current financial years-nya tahun 2014, maka kita ganti tahun 2014 dan last month-nya Desember. Conversion month-nya kita tulis karena di dalam soal itu Januari, maka kita klik Januari lalu kita next. Maka your financial years Januari 2014 sampai dengan Desember 2014, 12 bulan. Lalu conversion month-nya Januari 2014, 1 Januari 2014, lalu kita next. Seperti biasa kita masih tetap yang 1. Ada pilihan 3 pilihan, tapi kita pilih yang 1 saja. Lalu di sini ada select your account listnya, kita klik all. Lalu untuk perusahaannya kita pilih
retail business order, lalu kita use business tip. Setelah itu selesai, select your account listnya selesai, lalu kita next. Kita pindah dari C ke D, kita cari D-nya, kita ketik ke D, kita masukkan ke kolom kuliah, lalu kita save. Karena ini udah kolom di file kuliah, kita save. Selanjutnya sudah berpindah dari C ke D, D kuliah PT Surya Terang, lalu kita next. Nah, sekarang sudah masuk ke C, maka kita langsung setup. Nah, selanjutnya kita bisa preferen dulu jika boleh. Kita prefernya biasa untuk preferen. Yang pertama itu sistem, tidak ada pilihan untuk sistemnya, maka kita oke. Lalu masih prefer lagi untuk Windowsnya. Ini kita kosongkan. Lalu yang ini juga kita kosongkan automatically. Tinggal 3, lalu kita oke. Selanjutnya yaitu masih preferen, report formnya ini kita hapus. Always display, sorry. Untuk Windows-nya sudah ya tadi ya, untuk Windows-nya sudah. Platformnya ini kita hapus. Kita tunggu prosesnya agak lama. Kita ulangi, maksudnya kita cek dulu ya sudah. Ini report formnya langsung kita oke. Lalu setup lagi, preferen, banking. Untuk banking, display kita hapus. Kita tunggu. Oke. Berikutnya yaitu sale. I want if customer, ya. Lalu ini kita hapus. Wrong for the duplicates invoice, ini kita kasih tanda checkmark. If credit limited, ini saya kira sudah cukup. Akhirnya kita oke. Kalau sudah kita pilih mana yang harus kita sesuai dengan kebijakan perusahaan, kita oke. Sebelum
untuk sale ini kita sale terms defaultnya supaya nggak kelewatan. Di preferensinya kita klik itu, lalu kita lihat di sini default customer term itu kita pilih berarti if a given of this, lalu diskon D-nya 10 kita tulis, lalu balance due D-nya 30, lalu diskon for early payment-nya 2%. Lalu di sini tag kodenya oke sudah. Lalu free tag kodenya non taggable juga, lalu kita oke. Berikutnya yaitu pembelian atau purchase berarti show supplier, ini kita hapus saja. Lalu one for duplicates, ini kita kasih tanda check mark. Sudah 1 2 3. Lalu selanjutnya yaitu purchase term default di preferensi Meyoknya. Ya, ini kita ganti menjadi in a gift of days, klik, lalu diskon D-nya 10, lalu balance due days-nya 30. Tag kodenya non taggable, break tag kodenya non taggable, lalu kita oke. Selanjutnya untuk inventory tidak ada pilihan, kita oke. Lalu untuk security, reference untuk security ini lock period kita check mark. Kita tunggu agak lama. Lalu user ID-nya new, kita tulis user ID-nya Y Suharsana. Ini 1 2 3 4 5, ini 1 2 3 4 5, misalnya begitu. Lalu kita oke. Maka user ID Y Suharsana, lalu kita oke. Berarti untuk preferences sudah selesai. Selanjutnya dari command center PT Surya Terang ini ada berapa bagian. Yang pertama, kita akan memasukkan data awal, saldo awal perusahaan. Kita menggunakan all saja. Perlu diketahui dalam account list itu ada aset, ada liabilities, ada equity, ada income, ada cost of goods sold, expense, other income, other expense. Yang berbeda dengan program sebelumnya untuk program versi 18, 17 dan 15, yaitu penempatan aset pada fixed asset atau aktiva tetap. Kalau dulu aset itu diawali dari current asset atau aktiva lancar, tapi di dalam program 21 bedanya yaitu aktiva tetap dulu baru aktiva lancar. Ini hanya penempatan. Yang kedua, untuk pencatatan saldo awal kita mengikuti account numbernya mengikuti yang ada dalam sistem ini saja, supaya kita tidak mengalami kesulitan.
Yang berikutnya pada tip di sini ada aset, ada order aset. Lalu di sini ada teks, ada linked. Nah, untuk linked di sini ini tidak bisa dihapus karena apa? Karena account ini sudah berhubungan dengan account yang lain dalam sistem Mayop versi 21 ya. Ini yang penting harus kita pahami. Lalu kita lihat di asetnya. Di aset ada fake aset ya. Ini kita klik double, lalu kalau kita tulis yaitu Aktiva ya. Nah, di sini ada header, ada detail. Ini adalah header, ini adalah header. Ya. Aktiva, lalu fake asset. Ini fake asset. Ini ada header, ada detail. Ya. Header, untuk header itu adalah bagian dari header itu tidak bisa kita tulis angkanya, tidak bisa kita tulis jumlah nominalnya, tetapi nanti akan bisa kita tulis pada detail ya. Lalu di sini itu kita ganti yaitu Aktiva tetap. Lalu kita oke. Lalu Aktiva tetap yang pertama yaitu peralatan toko, maka furniture and feature itu kita ganti menjadi peralatan toko. Ini masih header. Lalu kita oke. Bawahnya yaitu furniture feature at cost, ini sama dengan harga perolehan peralatan HP, peralatan toko. Nah, ini kita tulis berapa nilainya, harga perolehannya 20 juta. Kita tulis 20 juta. Lalu kita oke. Maka di sini akan tertulis 20 juta. Otomatis pada header akan tertulis peralatan toko, nilainya juga 20 juta. Berikutnya di bawahnya yaitu furniture feature accumulated depreciation. Ini kita klik 2 kali. Ini sama saja dengan akumulasi penyusutan peralatan toko. Akumulasi penyusutan peralatan toko. Karena ini akumulasi, maka ini kita beri tanda kurung. Dalam kurung. Berapa nilainya? Yaitu 500.000. Lalu kita oke. Coba lihat di sini 500.000. Harga perolehannya peralatan toko 20 juta. Kita lihat dengan sendirinya nilai peralatan toko bukan 20 juta lagi, tetapi 20 juta dikurangi dengan accumulated depreciation peralatan toko. Ini yang dimaksud bagaimana pencatatan untuk Aktiva tetap input dalam padan neraca saldo dengan menggunakan Mayop versi 21. Yang kedua yaitu kendaraan. Ini kita kendaraan. Kendaraan kita tulis kendaraan. Lalu kita oke. Bawahnya yaitu harga perolehan kendaraan, HP kendaraan. Berapa harga perolehan kendaraan?
150 juta. Kita tulis 150 juta. Kita klik OK. Maka otomatis kendaraan untuk header tertulis jumlah 150 juta. Kita masukkan lagi untuk akumulasi penyusutan kendaraan. Kita ganti di sini akumulasi penyusutan kendaraan. Karena ini akumulasi, maka kita beri tanda kurung. Jumlahnya 5 juta. Lalu kita klik OK. Seperti yang pertama tadi, nilai kendaraan menjadi 145 juta. Berikutnya gedung. Di bawahnya ini kan sudah aktiva lancar, sehingga kita perlu nambah lagi account. Kita tulis new. Coba kita lihat dulu tadi. Berarti 1132. Maka di sini nanti 1/1300 untuk yang baru. Jadi kita tulis 11300. Lalu kita enter. Nah, tetapi ini masih detail, maka kita klik di header. Karena kita mau menuliskan aktiva tetap baru, yaitu yang namanya gedung. Sehingga ini kita tulis gedung, lalu kita OK. Gedung 11300. Sehingga nanti di bawahnya menjadi 1310 untuk HP harga perolehan gedung. Berarti 1310. Enter. Ini ditulis HP gedung. Berarti nilai harga perolehannya yaitu 200 juta. Lalu kita OK. Selanjutnya nilai gedung kita akan bertambah 200 juta. Berikutnya kita akan tulis akumulasi penyusutan gedung seperti yang di atasnya. Maka nilainya, angkanya, account listnya, account numbernya maksud saya 1320. Kita tulis 1320. Enter. Maka akum penyusutan gedung seperti biasa, tanda kurung 10 juta, kurung tutup. Maka sekarang nilai gedung bukan lagi 200 juta, tetapi 200 juta dikurangi 10 juta, 190 juta. Ini untuk aktiva tetap, sehingga total aktiva tetap kita
menjadi 354.500.000 Kalau kita lihat di dalam soal sesuai, maka pencatatan aktiva tetap ini sudah benar. Berikutnya kita beralih ke aktiva lancar. Current aset kita ganti yaitu aktiva lancar. Aktiva lancar. Lalu kita oke. Lalu di sini kita tulis kas di tangan. Cash on hand. Kas di tangan. Maksudnya yaitu kas yang total kas yang ada pada kita. Lalu di bawahnya ini adalah kas di bank. Kas di bank. Jumlahnya 30 juta. 30 juta. Oke, langsung kita okekan. Sehingga sekarang jumlah kas kita jumlahnya 30 juta. Berikutnya yaitu kas harian. Kita pilih aja. Nah, kas harian. Ini aja kita kas harian. Kita klik kas harian. Kas harian kita 5 juta. Kita tulis di sini. Rp 5 juta. Lalu oke. Sehingga kalau kita lihat kas di bank kita 30 juta, kas hariannya itu 5 juta, berarti keseluruhan kas di tangan kita itu ada 35 juta. Berikutnya yaitu uang muka pembelian. Uang muka pembelian. Ini kita tulis uang muka pembelian. Jumlahnya tidak ada. Lalu bawahnya lagi trade debtor. Trade debtor itu piutang. Account receivable, ada tanda linkitnya. Kita tulis piutang dagang. Berapa jumlahnya? 20 juta. Kita tulis 20 juta. Klik. Nah. Berikutnya yaitu asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Oh, persediaan dulu, kelewatan persediaan. Kita tulis persediaan inventory di sini. Inventory ini persediaan. Persediaan kita 20 juta. $20 juta. Kita tulis di sini, klik 20 juta.
Di atas ini adalah proof for default debt, ini adalah piutang. Piutang cadangan kerugian piutang. Tapi mau kita ganti saja, ini menjadi perlengkapan toko. Karena kita tidak ada cadangan kerugian piutang, di dalam soal tidak ada. Maka bisa saja kita tulis di sini adalah perlengkapan toko. Perlengkapan toko 2 juta. 2 juta. Lalu kita oke. Persediaan sudah. Lalu yaitu asuransi dibayar di muka. Nah, untuk asuransi dibayar di muka ini belum ada di sini. Maka nanti di bawah persediaan ini saja, atau surplus ada nggak di sini? Nggak ada. Jadi 2010 atau 24 maksud saya 12400 nanti kita tulis 12400. Benar tidak? 12400. Lalu kita tulis di sini asuransi dibayar di muka. Tidak ada jumlahnya. Lalu kita oke. Kita cocokkan lagi berapa aktiva kita. Aktiva kita tertulis dalam soal 431500. Maka di sini tertulis 431400. Berarti input data kita sudah benar. Berapa aktiva lancar kita? 77 juta. Maka di dalam soal kita lihat aktiva lancarnya 77 juta. Ini untuk aset sudah kita masukkan semua. Berikutnya yaitu bisa juga asuransi dibayar di muka itu di prepaid, dipindahkan di sini. Kalau kita mau pindahkan di sini nggak ada masalah. Ini kita hapus dulu. Caranya gimana menghapus? Berarti kita edit, ya kan? Kita edit. Oh, kita klik dulu. Kita klik dulu. Baru kita edit. Nah, lalu delete account. Saya ulangi lagi. Kalau kita mau menghapus akun karena mau kita ganti di sini saja, nggak usah bikin baru lagi, maka di sini klik dulu, baru kita edit, baru delete account. Nah, sekarang kan udah hilang, maka kita pindahkan ke sini. Ini prepaid payment, pembayaran di muka, sama saja asuransi dibayar di muka. Jadi kita tidak usah menambah akun baru. Ya, ini ada di sini yaitu asuransi dibayar di muka. Tidak mengubah angka, jumlah tidak akan berubah, baik aktiva tetap dan aktiva lancar. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu liabilities. Kewajiban. Kita tulis kewajiban. Kita klik kewajiban. Lalu oke. Ini long term liabilities, utang jangka panjang. Ada tidak? Lalu di sini
Ada tidak utang dagang countable? Ada. Ya, kita tulis saja di sini. Kita tulis trade creditor. Klik 2 kali. Ini kita tulis utang dagang. Jumlahnya berapa? 50 juta. Kita tulis 50 juta. Lalu kita klik OK. Sudah ada di sini. Lalu ada utang PPN. PPN payable. Ya, utang PPN. Ini utang PPN. Kita tulis utang PPN. Tapi dalam utang PPN ini ada angkanya. Maka kita tulis di sini Rp1.500.000. Lalu bawahnya yaitu PPN keluaran, output tax. PPN keluaran. Oke. Lalu di situ sini PPN masukan. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka. Pendapatan customer deposit. Pendapatan diterima di muka. Di situ ada linkitnya. Sudah ada linkitnya. Ini adalah bintang, adalah tanda linkit. Ada lagi yaitu pinjaman bank. Ini adalah pinjaman bank. Pinjaman bank. Jumlahnya pinjaman bank 60 juta. 60 juta. Ini berarti long term liabilities, utang jangka panjang. Utang jangka panjang. Kita oke. Liability sudah selesai. Untuk selanjutnya yang tidak dipakai, ya, yang tidak dipakai dan tidak ada linkitnya itu bisa kita hapus. Misalnya ini kita hapus. Edit, delete account. Ya, lalu ini credit card, Visa dan sebagainya, ini juga bisa kita hapus semua. Caranya menghapus seperti tadi, edit, delete.
Ini juga kita delete lagi, edit, delete. Dinner Club ini juga kita edit. Lalu masih lagi yaitu Visa, misalnya Mastercard, ini juga kita delete. Mastercard, Visa, ini juga ini. Dan seterusnya. Jadi semua yang tidak kita perlukan di sini, ya, ini bisa kita hapus. Ya, misalnya payroll, lalu bad debt recovery, bad debt relate, ini bisa kita hapus semua. Dan itu nggak ada ngaruh dengan transaksi kita nanti, karena memang ini nggak dipergunakan. Ya, selanjutnya nanti kita hapus lagi aja kalau sudah selesai. Selanjutnya yaitu equity. Ya, equity, modal pemilik. Modal pemilik. Modal pemilik. Nah, bawahnya yaitu modal disetor. Rp300 juta. Berikutnya coba kita lihat dulu ada kesalahan tidak. Untuk liabilitiesnya, kewajiban kita Rp1.500 udah sama. Lalu equity-nya, equity historical balancing-nya kalau kita lihat di sini historical balancing-nya harusnya 0, tetapi di sini masih ada perbedaan, yaitu 20 juta. Rp20 juta ini 20 juta ini
sebetulnya terdapat pada laba ditahan pada tahun yang lalu. Ini kita tulis nih laba ditahan. Ini laba ditahan. Ini berarti current years. Laba ditahan. Kita tulis 20 juta. Dengan demikian, maka historical balancing menjadi 0. Pada saat historical balancingnya menjadi 0, maka neraca saldo awal yang telah kita input itu sudah menjadi benar, antara debit dan kredit sudah sama. Masih ada pekerjaan berikutnya, yaitu untuk income. Income tulis saja di sini, yaitu pendapatan. Pendapatan. Lalu kita oke. Lalu di sini penjualan. Itu kita tulis sale, itu penjualan. Lalu kita oke. Lalu tapi penjualan ini kita pindah ke detail saja. Sel A, B, C, dan D kita hapus. Caranya seperti tadi. A, edit, delete. B, edit, delete. C, edit, delete. D, edit, delete. Nah, sekarang sudah. Ini adalah shipping fees collected. Beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan. Oke. Lalu di sini adalah denda penjualan. Ini adalah denda keterlambatan pembayaran. Oke. Ini adalah pendapatan lain-lain. Miscellaneous expense, miscellaneous income. Berikutnya yaitu cost of goods, cost of sale. Ini adalah HPP. Harga pokok penjualan. Ya, cost of goods sale. Ini pembelian, purchase. Pembelian. Tetapi kita pindah ke detail lagi. Ya, kenapa? Yang lainnya akan kita hapus. Purchase A, B, C, D.
ini kita hapus, delete, ya kan. Lalu yang B juga kita delete, lalu yang C juga kita delete account, lalu yang D juga kita delete account. Lalu ini adalah freight, ini beban angkut pembelian. Berikutnya yaitu expense atau biaya. Ini adalah biaya, klik beban, biaya atau beban. Oke, kita lihat yang ada di sini sesuai dengan yang ada dalam soal kita. Kita sesuaikan dengan soal kita saja. Yang pertama yaitu beban iklan. Ada nggak advertising? Ini kita tulis beban iklan. Ada nggak benching? Ini ada. Beban penyusutan. Ini depreciation expense. Kita tulis menjadi beban penyusutan. Oke. Lalu diskon, potongan. Kita klik OK. Lalu diskon given, potongan penjualan. Kita klik OK. Lalu potongan pembelian, kita klik OK. Nah, kita klik OK. Lalu bawahnya biaya asuransi, ada nggak? Insurance, ini kita klik aja, kita ganti insurance, asuransi, biaya asuransi, kita klik OK. Lalu denda pembelian, late fees paid, ini denda pembelian. Oke. Biaya perlengkapan, supplies expense, ada nggak supplies expense? Biaya perlengkapan. Di sini saja biaya perlengkapan, kita tulis di sini. Biaya perlengkapan, ini bisa supplies expense. Oke. Beban gaji, ada tidak? Weeks expense, weekend salaries, ini kita tulis saja beban gaji, weekend salaries expense. Biaya telepon, kita klik biaya telepon, ada nggak? Ini beban telepon, tulis biaya telepon, kita OK. Lalu biaya listrik dan air, ini saja kita klik biaya listrik dan air, jadikan satu.
mau disendirikan juga boleh, mau dikasih satu juga nggak ada masalah. Oke, udah. Di sini ada berapa yang tidak dipakai lagi ya. Accounting fee ini nggak dipakai, hapus aja ya kan. Lalu dues subscription ini hapus aja. Lalu ada lagi yaitu maintenance, perawatan, ini nggak ada. Lalu store supplies, perlengkapan toko. Tadi udah masuk ya, perlengkapan, kita hapus saja nggak apa-apa. Lalu employment expense, staff amenities, ini juga hapus aja. Bahan gaji, work compensation ini belum, nggak ada. Other employment expense itu juga nggak ada. Kalau kita diamkan juga nggak ada masalah, karena ini juga nggak kita pakai. Kalau mau kita hapus juga, ini beban sewa. Tadi kita udah baca belum, ada nggak beban sewa ya. Dan ini beban sewa, kita tulis beban sewa. Nah, ini juga nggak ada, kita ganti saja, kita hapus. Lalu travel and entertainment ini juga hapus saja. Nah, ini juga biaya listrik, water, ini kelihatan nggak bisa dihapus kalau GST not claimable. Ini gas, ini kita hapus saja. Ini order employment juga kita hapus juga boleh, nggak masalah. Ini work compensation itu nggak apa-apa. Misalnya nanti ada work compensation ya kita tulis lagi, kita tambahkan lagi, nggak ada masalah ya. Berikutnya yaitu under income, pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain. Interest, pendapatan bunga misalnya. Lalu biaya lain-lain. Biaya lain-lain, income tax, interest expense, income tax. Ini expense, beban bunga. Beban bunga, beban bunga. Oke. Lalu beban pajak penghasilan. Pajak penghasilan. Oke. Nah, dengan demikian account list yang kita buat secara keseluruhan sudah selesai. Ini all account bisa kita lihat.
seperti tadi yang kita sampaikan, apabila terdapat akun atau perkiraan yang kurang itu bisa kita hapus. Yang tidak bisa nggak perlu dipakai bisa kita hapus, yang kurang bisa kita tambahkan. Jadi kalau misalnya di sini ini ada sales tax payable, ada imported duty payable. Kalau enggak, ya biasanya yang berhubungan dengan pajak itu nggak bisa dihapus. Misalnya di sini ada payroll deduction payable, ini kelihatannya bisa kita hapus. Coba kita lihat, kita hapus bisa nggak? Nah, oh bisa ya. Itu caranya bagaimana kita input awal neraca saldo awal dari PT Surya Terang ya. Saya kira sampai di sini dulu. Seperti biasa, kita klik di sini, lalu kita yes, lalu kita continue, lalu kita save dan kembali ke awal lagi. Dan akhir kata, terima kasih atas perhatian semua. Kita berlatih. Selamat berlatih. Salam untuk semuanya. Jangan lupa bahagia.